Oke, baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah yang mungkin menjadi kuliah terakhir sebelum kita masuk ujian final untuk mata kuliah struktur beton bertulang 1. Hari ini saya akan jelaskan mengenai analisis dan desain beton bertulang untuk beban geser ya. Nah, untuk menganalisis dan kemudian bisa mendesain struktur beton bertulang untuk beban geser, kita harus paham dulu tentang tegangan geser pada sebuah komponen struktur, contohnya balok ya. Misalnya di balok, yang diberi perletakan untuk statis tertentu, misalnya saja kita kasih beban ya. Nah, ketika diberi beban ya, tentu balok ini akan melendut ya, walaupun lendutannya kita nggak akan lihat secara visualnya. Nah, apa yang terjadi pada balok ini sebenarnya ada dua ya, yaitu terjadinya lentur diakibatkan oleh bending moment atau momen lentur, dan juga terjadinya geser ya, terjadinya geser. Jadi andaikan misalnya balok ini kita susun dalam beberapa lapisan ya, misalnya saja untuk menggambarkan beban geser, maka tentu lapisan ini akan bergeser satu sama lain begitu dia diberi beban ya. Begitu diberi beban, dia akan bergeser. Nah, apa yang terjadi antar lapisan ini sesungguhnya adalah tegangan geser pada lapisan-lapisan ini ya. Nah, kalau kita lihat pada balok yang mengalami geser, sesungguhnya kelemahan beton itu pada geser ya. Kenapa? Karena sifat beton itu brittle atau getas. Jadi ketika dia menerima beban geser, dia mudah pecah. Oleh sebab itu, pada balok biasanya daerah-daerah di mana beban geser itu tinggi, di situ dia mengalami retak atau pecah ya. Nah, pada daerah inilah disebut dengan daerah geser ya, daerah geser. Oke.
Nah, kalau kita kembali ke konsep tegangan geser, jadi untuk memahami desain atau analisis beton untuk beban geser, maka kita harus kembali ke konsep tegangan geser. Ya, konsep tegangan geser. Nah, tentu kalau kita balik ke konsep tegangan geser, maka kita harus memahami mengapa rumus tegangan geser itu. Rumusnya, besaran tegangan geser adalah rumusnya gaya geser atau beban geser dikali dengan first moment area dibagi dengan second moment area atau moment inersia dikali dengan tebal balok, ya. Mengapa ini bisa muncul rumus ini? Maka kita kembali ke konsep tegangan geser pada kuliah mekanika bahan. Nah, jadi pada kuliah mekanika bahan, misalnya saja ini saya potong, ya. Saya potong ini. Saya potong. Maka apa yang terjadi pada balok itu sesungguhnya terjadi tegangan geser, ya. Nah, jadi pada balok ini saya potong. Kalau kita lihat pada permukaan dinding balok itu terjadi tegangan geser. Kemudian saya ambil satu saja elemen, ya, satu saja elemen di sini. Apa yang terjadi pada elemen ini? Ada geser secara memanjang dan ada geser secara melintang, ya. Nah, jadi ini adalah tegangan geser memanjang, ya, dan ini tegangan geser melintang pada elemen. Oke. Nah, kembali ke tegangan geser pada balok, ya. Jadi saja kita beri beban di sini, ya. Ya, tentu dia akan melendut dan juga terjadi tegangan geser pada daerah dekat perletakan. Oke. Nah, misalnya saja saya modelkan bebannya, ya, taruh di beban, ya. Beban. Oke. Kemudian ini kita ambil sumbu X, ini sumbu W, ya. Kemudian kita ambil saja elemen, satu elemen sebesar delta X, ini X, tentu terjadi bending moment, ya. Sorry, arahnya ini.
M1 ini M2, maka pada komponen ini ya, pada komponen ini kalau kita zoom, apa yang terjadi? Zoom ya, kemudian ini garis netralnya. Nah, tentu apa pada sisi atas komponen atau elemen ini terjadi gaya tekan ya, terjadi gaya tekan baik pada sisi kiri maupun sisi kanan elemen. Nah, pada di bawah garis netral terjadi gaya kebalik sorry. Ya, pada daerah di bawah garis netral terjadi kebalikannya ya, adalah gaya tarik. Nah, terjadi juga apa? Momen ya, momen lentur. Oke. Nah, momen lentur yang ada di sini, taruhlah ini M, ini M ditambah dm. Oke. Nah, kalau kita potong lagi ini, misalnya saya potong di sini sedikit saja, saya potong kira-kira sambil ini potong ya, maka ini menjadi, saya tekan, kemudian di sini ada tegangan geser ya, kemudian posisi tegangan geser ini garis netral ya toh, kemudian ini momen, ini momen ditambah dm, ini sigma dash. Oke, kemudian jarak tegangan geser ke sumber netral kita anggap Y. Oke. Nah, kalau kita mengambil sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka sigma gaya horizontal itu tegangan tekan ya, dan tegangan tarik. Jadi karena ini tegangan, maka akumulasi tegangan, kalau anggaplah dia ke kiri positif ya, jadi ini positif dikali dengan ini, taruhlah sebesar A ya, maka sigma dash dA dikurang ke kanan sigma dA dikurang tau dikali ini lebarnya dx, maka lebar tebal kesananya ini T ya, T dx sama dengan 0 ya toh. Nah, untuk fleksural, ingat fleksural, pelaksanaan fleksural, dia mengatakan
bahwa sigma itu juga M-nya dibagi I ya. Nah, maka ini bisa kita ganti menjadi, karena ini momen ditambah dm dibagi inersia dikali y dA, ya toh. Oke, saya tulis. Oke, jadi momen dm bagi I YdA kurang M bagi I YdA kurang tau TdX sama dengan 0, ya toh. Nah, tentu ini akan cancel ya, cancel, maka kita akan dapatkan dm dibagi I, sisa dm, kemudian y dA, ini ke sebelah kanan sama dengan tau TdX. Maka tau sama dengan, ini ke kiri, seperti dx dm. Oke, ini I, saya tukar ya. IT dx gitu, integral dA. Oke, nah kita ketahui bahwa turunan momen terhadap X satu kali adalah, kalau momen diturunkan itu sama dengan gaya geser kan. Nah, maka saya bisa tulis V Y dA. Nah, kemudian first moment yang ini adalah menjadi Q atau static moment. Jadi V Q dibagi I dikali T. Oke, jadi inilah sebabnya mengapa kita dapatkan tegangan geser itu sama dengan gaya geser dikali dengan static moment dibagi momen inersia dikali tebal elemen yang kita hitung tegangan gesernya. Oke, nah kalau kita sudah paham tentang ini kan sebenarnya sudah dijelaskan di mekanika bahan, maka kita akan masuk ke beton ya. Nah, misalnya saja balok. Jadi oke, tegangan geser dulu dah, tegangan geser ya. Oke, jadi ke gaya geser ya. Jadi untuk struktur beton ya, untuk struktur beton
kapasitas geser atau kuat geser pada struktur beton dikali dengan koefisien redaksi itu harus paling tidak sama, lebih besar ya, atau minimal sama lah dengan gaya geser ultimate pada struktur. Jadi intinya untuk gaya geser, kuat geser pada struktur beton itu harus lebih besar atau paling tidak sama dengan gaya geser yang bekerja pada struktur itu ya. Jadi V ultimate itu tetap harus lebih kecil, beban yang terjadi pada struktur harus di bawahnya atau paling tidak sama dengan kapasitas atau kuat geser yang dimiliki oleh struktur itu sendiri ya. Nah, pada struktur kuat gesernya itu diwakili oleh kuat geser pada beton dan juga pada tulangan ya, yang dimiliki oleh struktur beton. Jadi ada dua komponen yang menyumbang atau berkontribusi pada kuat geser nominal ya. Vn itu kan kuat geser nominal, yaitu kuat geser yang dimiliki oleh beton dan kuat geser yang dimiliki oleh tulangan. Jadi Vn itu adalah Vc ditambah dengan Vs. Oke. Nah, untuk beton kalau kita mau menghitung kuat geser pada beton, jadi beton itu sendiri memiliki kuat geser itu sebesar 1/6 dikali dengan mutu beton FC aksen ya, dikali dengan BW atau tebal balok dikali dengan tinggi balok ya. Jadi nah ini yang dimiliki oleh beton, di mana ada yang saya lupa, V yang di sini ya paling tidak 0,6 ya. Oke. Jadi kalau kuat geser yang dimiliki oleh beton pada balok itu lebih besar jika kuat geser yang dimiliki oleh beton lebih besar atau sama dengan beban geser, maka beton ini mampu untuk memikul beban geser dan dia tidak memerlukan tulangan geser ya. Jadi penampang yang kita hitung tidak memerlukan tidak memerlukan tulangan geser. Oke. Namun walaupun dia tidak memerlukan tulangan geser, ya minimal kita akan beri dia atau pasang pada penampang itu tulangan geser minimal. AV sama dengan BW ini tebal elemen dikali dengan spasi, S ini spasi antar tulangan geser dibagi dengan 3 dikali tegangan leleh baja. Jadi S ini adalah jarak atau spasi, jarak antar tulangan geser. Jadi kalau betonnya sendiri mampu
lebih besar, kuat gesernya lebih besar daripada beban geser yang bekerja, maka dia tidak perlu tulangan geser, tapi paling tidak diberi tulangan minimal, ya, tulangan geser minimum, ya, minimum. Oke. Jika beban geser masih lebih besar daripada kuat geser yang memikul beton, maka beton sendiri tidak akan mampu untuk memikul, maka dia butuh bantuan. Bantuannya dari mana? Dari tulangan baja, tulangan geser. Ya. Nah, tulangan geser, jadi jika V ultimate masih lebih besar daripada VC, maka perlu tulangan geser, ya, karena beton sendiri tidak mampu. Nah, untuk tulangan geser itu ada dua tulangan geser. Tulangan geser atau disebut juga dengan sengkang vertikal, ya. Tulang geser sengkang vertikal itu contohnya ini balok, misalnya potongan balok yang vertikal. Nah, ini dimaksud dengan tulangan geser vertikal, dan ini adalah jarak antar tulangan, ya. Jenis yang kedua adalah tulangan geser atau sengkang diagonal. Nah, ini diagonal, ya, dia membentuk sudut, kan. Diagonal. Nah, sudutnya adalah alfa. Biasanya alfa ini minimum 45 derajat. Hanya saja, ya, pada pelaksanaannya kebanyakan tulangan geser atau sengkang itu vertikal karena lebih mudah dipasang ketimbang tulangan diagonal, walaupun tulangan atau sengkang diagonal itu jauh lebih besar kuat gesernya atau besar beban geser yang mampu dipikul oleh sengkang diagonal ketimbang sengkang vertikal. Tapi dari sisi pemasangan, pekerjaan, instalasi jauh lebih mudah vertikal. Nah, untuk sengkang vertikal, kalau you mau hitung berapa kuat gesernya, kuat geser untuk sengkang vertikal sebesar Vs sama dengan AV FY D dibagi S, ya. Sedangkan untuk diagonal Vs sama dengan AV FY D per S sin alfa ditambah cos alfanya taruhlah 45 derajat, ya. 45 derajat. Nah, jadi memang sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, untuk tulangan geser, karena, ya, logikanya tidak terlalu kompleks sebagaimana balok. Oke. Saya rasa itu ada banyak aturan-aturan tentang tulangan geser, tapi Anda bisa baca di buku. Tapi yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini paling tidak filosofi dasarnya, ya. Ya, kalau mau baca tentang detailnya, ya baca SNI. Misalnya saja, ya, jarak tulangan geser
itu batasnya berapa ya. Ada syarat-syaratnya, tapi itu bisa dibaca di buku ya, bisa dibaca di buku. Jadi tidak perlu terlalu detail ya. Paling tidak mahasiswa bisa tahu filosofinya. Oke. Nah, sebagai penutup kuliah ini saya beri contoh ya, bagaimana cara menghitung atau mendesain. Misalnya saja ya, contohnya. Misalnya balok ya. Sandi roll. Kemudian balok ini you beri beban ya, 120 kN, 150 kN, dan P ini P1, P2 ini P3, 120 kN ya. Lebarnya bentang jembatan 8 meter, ini 2, ini 2 meter, ini 2 meter, ini 4 meter. Nah tentu kalau saudara ada beban muratan juga. Kalau saudara mau menganalisis ya harus dimulai dari menghitung statikanya ya. Anda harus dapatkan diagram gaya gesernya untuk menghitung atau mendesain tulang geser. Kalau tulang lentur, Anda harus hitung dulu momen atau diagram momennya ya, untuk mendapatkan diagram momen. Nah, untuk tulangan geser ya diagram geser. Ya, jadi dari statika ya kita bisa dapatkan ya. Kalau untuk balok ya tentu gaya geser paling besar di ujung-ujungnya kan. Nah, misalnya ini kilonewton ya, dari statika kita sudah dapatkan. Kemudian di sini ya itu sebesar 285, ini 165, karena bebannya simetris ya tentu distribusinya sama ya. Ini 375 minus ya, ini berapa? 285 minus 165, ini 775. Nah kemudian untuk balok ini ya, penampangnya ini 450, kemudian ini 800, kemudian diberi tulangan kalau ini tulangan lentur ya, jadi maksud tulangan sengkang yang ini. Nah itu sengkangnya ada dua, 1 dan 2 ya. Nah dua-duanya ini Anda harus hitung. Oke, berapa jaraknya. Jadi untuk misalnya saja ya, dari statika kita bisa dapatkan gaya geser itu berbeda-beda ya. Gaya geser kalau dia ke perletakan lebih tinggi sebesar 375, 2 meter dari perletakan sebesar 285 ya, di tengah-tengah 75 dan seterusnya ya. Nah
yang Anda hitung adalah berapa jarak tulangan geser atau jarak sengkangnya atau bevel ya. Nah, untuk yang paling besar dulu dah, yang dekat perletakan. Nah, yang pertama Anda hitung adalah kuat geser yang dimiliki oleh beton. Karena untuk balok ini mutu betonnya adalah 27,5 MPa. Ya. Jadi berapa yang dimiliki oleh beton? Kuat geser. Jadi PC itu sama dengan 0,65. Jadi P tadi contohnya 0,6 atau 0,65 juga boleh ya. Ada aturan di sini kalau mau lihat detailnya, dibagi 6 1/6. Tadi rumusnya 1/6 akar FC aksen dikali B dikali D. Nah, jadi 0,65 FC aksennya 27,5 dibagi 6 dikali lebarnya 450, tingginya taruh di sini selimut betonnya taruhlah 50 mili, maka tingginya D nya adalah 750. Nah, maka kita bisa dapatkan kuat geser yang dimiliki beton sekitar 202 sekian lah ya, oke, kilonewton. Nah, kalau kita lihat 202 dengan 375 ya masih kurang cukup ya, karena beton ini masih di bawahnya dari gaya geser. Jadi kuat geser yang dimiliki beton masih di bawah dari kuat geser yang terjadi pada struktur atau beban geser ya pada struktur. Maka dia butuhkan tulangan. Nah, tulangan jadi VVC itu masih lebih kecil daripada V ultimate, maka dia butuh tulangan geser. Nah, pada tulangan geser, luasan tulangan gesernya berapa? Nah, ini tulang gesernya, yaitu ada 2, jadi 2 dikali 1/4 pi D kuadrat. Taruhlah tulangan geser ini diameter 10 ya, karena tulangan geser itu diameternya kecil ya, biasanya 8 mili, 10 mili atau 12 mili. Taruhlah 10 mili, jadi 2 dikali 1/4 pi 10⁻², atau sebesar 157 mm. Oke, maka yang dimiliki oleh tulangan baja PS itu sama dengan P luasan AV dikali FY dikali D per S. Yang ini tadi kan. Oke. Nah, kita sudah dapatkan ini menjadi maka PPC ditambah PPS itu sama dengan PU ya. Nah, PC tadi berapa? 202 ditambah PS 0,65 dikali 157 dikali taruhlah FY nya 240 ya,
FY 240 MPa 240 dikali di D nya berapa, 750 dibagi S nya yang kita cari ya, sama dengan 0,6 dikali 375 untuk daerah ini ya. Nah, dengan matematika tentu kita bisa dapatkan nilainya ya, sekitar 140 mm ya. Nah, jadi untuk balok yang ini ya, maka kita bisa dapatkan, jadi untuk jarak dari perletakan, nah di sini tadi itu jaraknya ini adalah 140 mili ya, jaraknya di sini. Ini jarak batasnya itu kira-kira sama dengan tebal beton ya. Tinggi, sorry, jaraknya itu sama dengan tinggi 750 mili ya. Oke, jadi 750 mili itu jaraknya, jarak antar bezel sengkang 140 mili. Nah, bagaimana yang di tengahnya? Ya di tengahnya Anda hitung lagi, karena gaya geser yang bekerja pada balok sudah mulai lebih kecil, 285. Kalau lebih kecil dia lebih renggang jaraknya kan, makin ke tengah makin renggang. Nah, Anda hitung. Oke. Jadi tugas terakhir dari saya, Anda lanjutkan ini, hitung ini ya, di mana struktur hitung semualah ya. Tugas terakhir saya sama ya, saya pakai beban merata aja. Ini double digit NIM itu kilonewton per meter ya. Kemudian ini udah 8 meter. Kemudian penampangnya ini 800 juga, kemudian yang ini 400. FC Action 25, FW 240 MPa. Oke. Ya. Ya, ini jadi dikumpulkan besok ya, paling lambat jam 18.00 hari Minggu, tanggal berapa itu, 17 Mei 2020. Oke, saya rasa itu secara cukup. Jadi dengan penjelasan ini Anda bisa kerja tugas terakhir dari saya dan juga tugas desain dari Prof. Yardi. Saya rasa demikian, cukup untuk hari ini. Assalamualaikum.